Platform power dan tantangan hukum. Siapa mengatur platform digital? Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Di masa lalu, kita terbiasa berpikir bahwa hukum dan negara merupakan pusat pengaturan kehidupan masyarakat. Negara membuat aturan, masyarakat mematuhinya. Namun, di era digital muncul aktor baru yang tidak kalah berpengaruh, yakni platform digital. Platform seperti Google, Meta Platforms, dan bahkan TikTok tidak hanya menyediakan layanan teknologi. Platform tersebut mengatur bagaimana masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, bahkan membentuk opini. Disinilah muncul konsep yang disebut platform power, yakni kekuasaan yang dimiliki oleh suatu platform karena kontrol mereka atas data, algoritma, dan infrastruktur digital. Berbeda dengan negara, kekuasaan platform tidak lahir dari konstitusi atau proses demokrasi. Platform digital lahir dari teknologi, pasar, dan jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna suatu platform, semakin besar kekuasaan platform itu. Inilah yang dikenal sebagai network effects. Akibatnya, platform tidak hanya menjadi perantara, tetapi juga penentu aturan dalam ruang digital. Misalnya, konten apa yang boleh tampil, akun mana yang bisa bertahan, informasi mana yang menjadi viral. Dalam konteks ini, platform mulai menjalankan fungsi yang mirip dengan kekuasaan yang sebelumnya dijalankan oleh negara, yakni mengatur ruang publik, meskipun dalam konteks digital. Disinilah muncul masalah besar dalam hukum. Siapa sebenarnya yang berwenang mengatur platform digital?
apakah negara tetap memiliki atau menjadi penguasa utama, ataukah platform telah menjadi penguasa baru dalam ruang digital? Masalahnya tidak sederhana. Platform digital beroperasi secara global, sementara hukum masih terikat pada batas-batas negara. Apa yang terjadi di satu negara bisa berdampak ke negara lain, sementara regulasinya berbeda-beda. Karena itu, banyak negara mulai mencoba mengejar perkembangan teknologi. Di Uni Eropa misalnya, muncul regulasi seperti Digital Services Act. Yang lainnya, Digital Markets Act, yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab platform, membatasi dominasi perusahaan besar, serta melindungi pengguna. Upaya ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam. Negara mulai berusaha mengembalikan peran hukum dalam mengatur ruang digital. Namun, tantangannya tetap masih besar. Teknologi berkembang sangat cepat, sementara hukum cenderung berjalan lebih lambat. Platform terus-menerus berinovasi, sementara regulasi seringkali tertinggal. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah hukum mampu mengimbangi kekuasaan platform? Atau lebih jauh, bagaimana hukum mampu mengimbangi kekuasaan platform? Atau kalau dipakai kata harus, bagaimana hukum harus berubah untuk menghadapi realitas baru ini? Memahami platform power dan tantangan hukumnya merupakan langkah penting untuk melihat masa depan hukum di era digital. Karena hari ini mengatur masyarakat tidak lagi hanya soal negara dan hukum, melainkan juga soal platform dan teknologi
yang kita gunakan setiap hari. Channel literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita memahami satu hal mendasar, yakni kekuasaan sedang berubah dan bagaimana hukum harus mengejarnya supaya tidak terlalu tertinggal jauh. Terima kasih.